Lagi ngapain sih? Sibuk banget kayaknya. Ini nih, ada berita yang topiknya serius banget. Berita apa tuh? Berita tentang orang-orang yang masih menyepelekan kesehatan reproduksi. Wah, ternyata masih banyak juga ya masyarakat yang awam tentang informasi kesehatan reproduksi. Ya, gimana ya caranya untuk menyebarluaskan hal ini agar masyarakat menjadi lebih tahu tentang pentingnya kesehatan reproduksi? Gimana kalau kita bikin lewat TikTok aja? Aku yakin banget di era modern ini pasti banyak masyarakat yang mengakses aplikasi TikTok. Selain itu, kita juga bisa bikin video lebih menarik dan lebih mudah dimengerti. Yuk! Siamo tutti fratelli. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dian. Nama aku Santi. Kita dari PMR Wiras Manela. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai kesehatan reproduksi. Simak videonya sampai habis ya. Di akhir video nanti, kita juga akan memberikan QR Code untuk menuju ke video TikTok yang telah kami persiapkan. Nah, sebelum kita berlanjut tentang kesehatan reproduksi, kalian tahu nggak sih apa itu kesehatan reproduksi? Menurut WHO, kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem reproduksi, fungsi, dan prosesnya. Selain itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi, seperti faktor ekonomi dan faktor demografi. Faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga membuat minimnya pengetahuan tentang proses reproduksi, perkembangan seksual, usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, dan usia pertama hamil. Faktor demografi yang mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja yang tidak sekolah, dan tempat atau lokasi yang terpencil. Nah, karena alat reproduksi sangat berperan penting bagi manusia, tentu aja dong kita harus menjaga kesehatannya dengan cara menjaga kebersihannya, menerapkan pola hidup sehat, dan menghindari seks bebas. Dikutip dari Direktorat Sekolah Menengah Pertama, ada beberapa cara untuk menghindari seks bebas. Yang pertama, selektif memilih teman, karena lingkungan pertemanan sangat berpengaruh untuk membentuk karakteristik seseorang. Yang kedua, memiliki pendirian yang kokoh. Yang ketiga, memperbaiki kegiatan positif. Dan yang keempat, mendekatkan diri dengan agama. Hal ini diperlukan untuk mencegah infeksi menular seksual. IMS ini baik jenisnya loh. Yang pertama ada sifilis atau raja singa, gonorrea atau kucing nanah, HIV dan AIDS, dan lain-lain. Nah, penyakit ini ditularkan melalui pacaran yang sehat loh. Apa sih bedanya pacaran yang sehat dan pacaran yang sehat? Pacaran yang aman dan sehat adalah pacaran yang tidak mempunyai kerugian di masa ini dalam kehidupan remaja, termasuk hamil di luar nikah dan tertular penyakit. Nah, hal-hal yang dapat dilakukan di lingkup pacaran yang sehat adalah melakukan hal-hal positif bersama, seperti belajar bersama, berolahraga bersama, dan lainnya. Sedangkan tentu saja, pacaran tidak sehat adalah kebalikan dari pacaran sehat. Dan biasanya, mereka melakukan sanggama. Bayangkan, jika banyak remaja yang menjalani hubungan ini, maka akan banyak pula remaja yang mengalami kehamilan dini. Kehamilan dini secara sosial terjadi akibat perzinaan pada remaja yang belum menikah. Para remaja akan melakukan aborsi karena takut akan terkena tekanan mental baik dari keluarga maupun lingkungan. Para remaja juga melakukan aborsi karena menganggap kehamilan dapat mengganggu cita-cita mereka. Pada umumnya, aborsi dilakukan secara ilegal atau gelap dengan bantuan dukun, bidan, maupun dokter. Ada yang bisa saya bantu? Bu, saya mau aborsi. Hal ini karena aborsi dilarang oleh undang-undang. Bahkan, wanita yang sudah menikah pun terkadang masih merasa belum siap dan menjalankan KB bersama dengan suaminya. Pengaturan KB dititik beratkan dengan cara menentukan kapan suatu keluarga siap untuk memiliki anak pertama. Artinya, kapan seorang ibu siap untuk hamil. Seorang wanita akan siap untuk hamil jika ia sudah dewasa, di mana ketika kejiwaannya sudah siap untuk menjadi seorang ibu dan kejiwaan suaminya sudah siap untuk menjadi seorang ayah. Teknik penggunaan KB dapat berupa penggunaan kondom, penggunaan pil KB sesuai dosis yang telah ditentukan oleh ahlinya, dan suntik KB yang dilakukan oleh ahli di bidangnya. Nah, jadi apa yang bisa kita pelajari hari ini adalah kesehatan reproduksi tidak hanya mencakup kesehatan reproduksi perempuan secara sempit, seperti masalah perempuan usia subur yang telah menikah, kehamilan, dan persalinan, namun mencakup seluruh tahapan hidup perempuan sejak konsepsi sampai dengan usia lanjut. Beberapa masalah yang perlu diperhatikan dalam kesehatan reproduksi adalah kesehatan reproduksi itu sendiri,
PMS, pencegahan HIV dan AIDS, keluarga berencana, dan usia lanjut. Faktor-faktor non-klinis yang menyertai seperti faktor ekonomi, faktor demografi, faktor budaya dan lingkungan, faktor biologis, dan faktor psikologis yang mempengaruhi kesehatan perempuan dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan perempuan itu sendiri. Oleh karena itu, perlu memberikan pemahaman akan keterlibatan perempuan dengan harapan perempuan dapat mendapatkan hak-hak reproduksinya dan menjadikan kehidupan reproduksinya menjadi lebih berkualitas. Nah, jadi itu dia video edukasi dari kami. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa scan QR code di sini ya. Siamo tutti fratelli. Sampai jumpa.